One. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment It's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. in every season we know You are good. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. In every season we will worship You. In every Moment, it's Your goodness we pursue. through the highs and Every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Kau berkuasa. Kau berkuasa. Kau mulia. Dicurahkan kemenangan. Kau berikan. Haleluya. Kau berkuasa. Haleluya. Kau berkuasa. Kau mulia. Dicurahkan kemenangan. Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup Untuk menyembah-Mu, kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan.
Sungguh pujian yang indah, kiranya Tuhan dimuliakan. Teman-teman, kita bersukacita karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Karena itu sekarang kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Dan sebelum itu mari kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat kami bangun pagi hari, bekerja di siang hari, hingga tidur di waktu malam nanti, Tuhan, Engkau selalu ada. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kami akan memuji-Mu dengan puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, layakkanlah kami untuk datang kepada-Mu. Jika ada sikap hati, tutur kata, dan perbuatan kami yang tidak sejalan dengan kebenaran-Mu, Tuhan, ampunilah kiranya dosa-dosa kami itu. Kiranya Roh Kudus-Mu kembali bertahta di dalam hati kami, sehingga hidup kami diubahkan oleh-Mu. Dan kiranya nama-Mu dimuliakan melalui hidup dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari malam ini kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk menyembahnya di ruang ibadah ini, tapi juga untuk mengingat kembali bahwa seluruh hidup kita adalah penyembahan. Karena itu dengarkanlah sabda Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Teman-teman, mari kita responi panggilan ini bersama dengan bacaan bertanggapan. Kami datang menyembah Tuhan atas anugerah-Nya. Teman-teman, mari dengan tetap bangkit berdiri di hadapan tahtanya. Kita datang menyembah Dia. Kita nak nyatakan mulia bagi anak domba.
Kadang kita lupa bahwa inti dari ibadah bukan lagu, bukan suasana, bukan juga perasaan kita. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang tertuju kepadanya. Bukan cuma penampilan luar, bukan cuma sekedar suara, tapi hidup yang benar-benar menyembahnya. Mari dengan pujian ini kita akan kembali menghayati bahwa Yesuslah pusat dari semua hidup dan penyembahan kita. Mari kita pujikan Jesus at the center of it. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It's all about, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. At the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Teman-teman, di tengah kesibukan hidup ini, kita mudah terjebak di dalam rutinitas. Bahkan ketika di dalam ibadah, kita bisa hadir, kita bisa menyanyi, kita bisa mengangkat tangan, tapi kita sering kehilangan hati yang benar-benar menyembah. Malam ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapannya dengan kejujuran dan mari ambil momen ini untuk memfokuskan diri kita
hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus pusat ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian The Heart of Worship. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah berada di dalam persekutuan ini, di mana kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami berkumpul dengan sehati bersama dengan saudara seiman.
Kami tahu bahwa persekutuan ini terjadi karena Engkau, dan oleh karena itu kembali kami memohon supaya Engkau yang bekerja dengan seluas-luasnya di antara kami semua. Dan ketika kami juga akan merenungkan sebuah topik mengenai ibadah, biarlah kami diingatkan sekali lagi bahwa hidup kami yang asalnya adalah dari Tuhan, boleh didedikasikan juga dengan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Dan untuk itulah kami bersama-sama juga akan belajar akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan berdoa menyerahkan diri kami, memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Saudara sekalian, tema kita sudah sangat kuat didengung-dengungkan melalui puji-pujian tadi ya. Jadi kita sudah sangat disiapkan untuk membahas topik tentang worship. Jadi saya mendapatkan tema worship as a lifestyle beyond Sunday service. Teman-teman sekalian, kalau saya membayangkan kita semua di sini adalah orang-orang yang rutin beribadah. Jadi sebetulnya kita sudah sangat familiar dengan apa yang terjadi di dalam kebaktian minggu. Hanya saja memang saya tidak sampai menelusuri apakah di GKY Sunter ini termasuk yang cukup longgar, leluasa di dalam mengemas ibadahnya, ataukah yang cenderung konservatif dan kaku. Itu bukan masalah dan itu memang yang kita akan gumulkan bersama pada malam hari ini. Meskipun di dalam tema ini tidak ditulis mengenai liturgi, tetapi dalam deskripsi temanya saya diminta juga untuk membahas tentang liturgi. Ya, jadi saya akan membahas tentang liturgi dan juga tentang worship tentunya, dan juga bagaimana kemudian kita mencoba mengkaitkan itu di dalam kehidupan keseharian melampaui ibadah hari Minggu. Saya mendasari pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakan Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-23 ini adalah percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Demikian dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang yang menyembah Dia secara demikian." Nah teman-teman sekalian, saya mencoba memikirkan apa yang bisa menjadi jalan masuk membayangkan mengenai liturgi minggu dan kemudian juga worship as a lifestyle. Ibadah menjadi kehidupan, gaya hidup kita sehari-hari. Dan saya mencoba memikirkan beberapa pertanyaan yang tidak persis mungkin bisa diterapkan dalam ibadah, tapi setidaknya punya alur yang mirip. Pertanyaan pertama itu, kita itu ketawa karena kita happy, atau kita happy karena kita ketawa. Omong-omong di sini ada yang sekolah jurusan filsafat, ada yang suka mikir-mikir yang kayaknya yang enggak begitu. Kalau ada ya mestinya yang belajar filsafat akan lebih baik menjawab. Tapi saya pikir jarang sih ya, jarang ngapain gitu sekolah filsafat ya. Oke, kalau menurut teman-teman sekalian kita ketawa karena kita happy atau karena happy maka kita ketawa? Yang mana? Ya buat dipikirkan saja, karena saya nggak bawa hadiah juga. Benar salah saya nggak bisa kasih hadiah. Secara umum orang kan bilang kita ketawa karena kita happy. Tapi bukankah faktanya ya, kita lagi bengong, terus kita cari channel stand up comedy atau kita sengaja
nyari di YouTube atau di mana begitu yang lucu-lucu. Startnya kita nggak lagi happy sih, tapi gara-gara kita nonton begituan terus kemudian jadi agak seger gitu ya. Yang tadinya nganggur, bosen itu jadi ya bisa ketawa. Nah teman-teman sekalian, katanya sih pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik. Sebetulnya orang yang melakukan riset itu mengatakan bahwa keduanya bisa memulai atau menjadi sumber kemudian ada sebab gitu ya. Jadi ketawa bisa menjadi respon atas sukacita, tetapi sebaliknya juga ketawa itu menjadi trigger, sarana untuk orang tuh jadi bisa lebih happy. Jadi karena kita diajak ketawa, habis itu jadi kita lebih happy. Sebelumnya nggak terlalu happy gitu ya. Dan kalau secara ilmiah memang kalau tentang hal ini ya, jadi ketika kita ketawa tuh memang otak kita itu ada endorphins yang dikeluarkan, kira-kira begitu kan. Lalu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Makanya ada kalimat tertawa itu sehat. Berarti kan iya tertawanya yang menyebabkan gitu ya. Kegiatan tertawanya itu ya. Jadi ini bisa bolak-balik pokoknya ya, keduanya bisa. Nah maka saya tambahkan lagi juga misalnya pertanyaan seperti ini. Karena kenal maka kita ngobrol, atau karena ngobrol maka kita jadi kenal. Nah sama juga dua-duanya ya. Saya nggak kenal, tapi habis ngobrol, jadi kenal, jadi tahu. Oh sama-sama asalnya dari daerah sini misalnya gitu ya. Karena saya ketemu baru denger logatnya Jawa gitu ya. Jadi nyambung, tadinya nggak kenal. Tapi juga bisa kebalikannya, karena kita sudah kenal ngobrolnya jadi enak. Nah, dua-dua sama. Nah ini juga dikaitkan dengan ibadah. Ini yang saya katakan tadi membuat saya berpikir jalan masuk untuk membayangkan, apakah karena beribadah saya kenal Tuhan, ataukah karena saya kenal Tuhan maka saya beribadah. Nah sebetulnya ujung-ujungnya itu siapa yang memulai duluan itu prinsipnya sama. Dan oleh karena itu start dari manapun itu bisa menjadi sebuah hal yang benar. Apakah karena saya beribadah maka saya kenal Tuhan, atau karena saya sudah kenal Tuhan maka saya beribadah. Dan itu yang kita akan pelajari bersama, khususnya dikaitkan dengan worship dan liturgi. Saya suka belajar dari makna atau deskripsi atau definisi dari sebuah kata, karena itu sebenarnya sudah memberikan kita pengajaran yang baik tanpa harus didefinisikan panjang lebar ya. Jadi apa itu ibadah atau worship? Secara umum memahami worship itu adalah respons kita tentang siapa dia dan apa yang dia lakukan. Nah teman-teman sekalian, jadi sama seperti tadi kita nyanyi lagu Heart of Worship, bahwa worship itu bukan tentang kita yang utama, bukan tentang apa yang saya lakukan juga di dalam ibadah. Meskipun kadang-kadang kita membayangkan yang disebut ibadah itu apa, saya nyanyi muji Tuhan, saya melayani, saya berdoa dan sebagainya, saya baca firman. Tapi yang utamanya itu adalah tentang Allahnya. Dan saya ini hanya merespon dia. Nah ditambah lagi ya, apa kata dasar dari worship atau asal kata worship di dalam bahasa Inggris kuno itu worth dengan ship. Jadi worth itu ada sebetulnya kata sifat, sebetulnya bisa juga menjadi kata benda yang ditambah ship jadi lebih benda lagi ya. Worth itu adalah nilai dan ship kenilaian, kira-kira gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, ditambah ke an gitu ya. Jadi worship, nah sesuatu yang berharga. Jadi kita mau mengatakan bahwa kita itu merespon kepada Allah atau kemuliaan Allah, keberhargaan Allah, Allah yang melampaui segala sesuatunya. Nah kira-kira begitu ya. Ini tentang worship. Jadi bicara tentang worship itu tentang kita sedang bertemu dan menyembah Allah yang worth, Allah yang mulia, Allah yang bernilai, Allah yang luar biasa. Worship. Lalu bagaimana dengan liturgi? Nah liturgi ini asal katanya bahasa Yunani, yang sebetulnya arti utamanya itu tentang pelayanan atau service. Ministry service begitu. Nah, dan dikaitkan dalam konteks kehidupan keseharian orang Yunani kuno memang seringkali itu dikaitkan dengan penyembahan kepada Allah. Maka secara
arti kata ini sebetulnya artinya itu tindakan, pekerjaan, pelayanan dari umat. Itu yang disebut liturgi sebetulnya. Ya, ministry service. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris juga kebaktian itu disebut service. First service, second service, English service, kemudian Chinese service, apa begitu kan. Jadi service itu ibadah, tapi itu juga bisa dipahami liturgi sebetulnya. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan orang Kristen, jadi orang Kristen yang hidup bagi Allah, pelayanan bagi Allah dalam iman dan ketaatan, nah itulah liturgi. Dalam abad-abad selanjutnya istilah liturgi dipakai untuk menjelaskan tatanan atau urutan ibadah dalam gereja. Tapi sekarang kita tahu bahwa liturgi itu kalau dari asal kata bahasa Yunaninya itu tentang service, act, action, work, ya, ministry. Nah, ada seorang mencoba memberikan semacam ya deskripsi ya tentang ibadah dikaitkan dengan liturgi juga. Jadi ini seorang rohaniwan dari gereja Baptis. Itu mengamati liturgi itu tempat perjumpaan antara Tuhan dan jemaat atau gereja, sarana bagi Allah yang mau mewahyukan diri dan manusia yang kemudian meresponinya di dalam kebaktian minggu khususnya. Jadi tatanan atau urutan dalam ibadah di satu sisi menyatakan Injil yang lengkap tentang keselamatan, penebusan dosa di dalam satu paket ibadah. Tetapi juga ada slot, ada tempat di mana kita itu bisa memberikan respon yang tepat. Nah kemudian teman-teman sekalian, jadi susunan di dalam ibadah itu mau dibuat supaya selengkap mungkin, diusahakan selengkap mungkin begitu ya. Kalau di dalam kebaktian yang kayak kita lakukan hari Minggu, khususnya di dalam kebaktian yang dengan tata liturgi yang lengkap gitu ya. Jadi di situ pokoknya kalau bisa tuh semua tentang kebenaran Allah itu diwujudkan di dalam satu kali ibadah, terlepas bahwa memang ada penekanan-penekanan yang lebih spesial atau misalnya tema khotbahnya lebih khusus begitu ya. Nah teman-teman sekalian, lalu saya mau mengutip juga hal yang lain lagi. Jadi ini pandangan dari orang Kristen Ortodoks Timur ya. Jadi kekristenan itu sempat terbagi menjadi dua, barat sama timur. Ya itu sejarah gereja bahwa sempat itu kitab kekristenan terpecah dua setelah reformasi ya, setelah reformasi. Nah teman-teman sekalian, jadi pandangan dari kalangan timur nih ya, kekristenan timur itu, Eropa Timur itu menekankan bahwa di dalam kita mempertahankan makna ibadah, dia mau membedakan ada liturgi dengan L kecil dengan liturgi dengan L besar. Artinya apa? L besar itu berarti ibadah, L kecil itu adalah hidup keseharian. Jadi liturgi dengan L besar itu adalah yang terjadi hari Minggu, lalu liturgi dengan L kecil itu adalah kehidupan sehari-hari. Yang setiap orang jalani sendiri. Maksudnya adalah setiap orang punya konteksnya sendiri, punya cara hidupnya sendiri, pergumulannya sendiri, perjumpaan dengan Tuhannya sendiri. Semuanya itu sangat subjektif satu dengan yang lain. Lalu kemudian L besar, liturgi besar itu adalah kita ibadah bareng-bareng secara objektif. Kita nyanyi lagu yang sama, mau hatiku cocok apa enggak dengan lagu itu. Tapi itu adalah kebenaran Tuhan misalnya ya. Jadi katakanlah misalnya kita di awal tadi ada lagu tentang misalnya Allah itu selalu baik dalam segala musim. Lalu kita merasa sekarang musimku lagi kurang baik sebetulnya nih. Tapi saya mengimani, saya percaya bahwa Allah itu baik. Saya gak bisa protes sama yang pilih lagu. Itu lagu gak cocok buat saya. Yang cocok sama saya itu lagu yang lain. Gak bisa. Kalau kebaktian kan kita nyanyi bareng-bareng kan. Jadi yang merancangkan ibadah itu dipakai oleh Tuhan untuk pada hari itu memilihkan lagu tersebut, dan itu menjadi bagian yang dinyanyikan dengan kita semua terlepas kita setuju apa tidak, cocok atau tidak dengan kondisi kita begitu ya. Nah teman-teman sekalian, sekarang saya mau menunjukkan ini liturginya GKY. Kita boleh dikatakan termasuk gereja yang mempunyai tata ibadah yang cukup mendetail. Ini bisa jadi teman-teman sudah tahu, bisa jadi juga nggak terlalu tahu, nggak, tapi kira-kira begini urutannya ya di dalam kebaktian itu ya. Yang kita lalui minggu demi minggu
Dan kadang mungkin gak terlalu berasa juga, tapi kalau yang nyusun tahu gitu. Yang orang yang melayani, yang memimpin itu tahu yang terjadi adalah ini semuanya. Jadi bagian awal itu, ini GKY itu menyepakati bahwa kita menggunakan liturgi ini berdasarkan membedah dari Yesaya pasal 6. Saya tidak buka Yesayanya, hanya sekedar pengetahuan bersama aja ya. Jadi bagian awal itu pokoknya kalau mau dilihat nanti boleh. Jadi itu Yesaya itu ketemu dengan Allah yang mewahyukan diri. Jadi ada Allah yang menyatakan diri dan itu dijadikan di dalam liturgi itu panggilan ibadah. Kemudian ada malaikat menyanyikan suci-suci, kudus-kudus-kuduslah Tuhan, itu dibuat menjadi bagian di mana kita memuja Allah, memuji Allah. Jadi di bagian awal ibadah itu biasanya akan ada nyanyian pujian. Lalu kemudian Yesaya berkata, celakalah aku najis bibir. Jadi di situ ada pengakuan dosa, lalu kemudian nanti ada pengampunan dosa, lalu ada khotbah. Lalu kemudian ada penyerahan itu kalau di dalam Yesaya itu ini aku utuslah aku, kalau di dalam liturgi minggu itu kita meresponi firman entah dalam bentuk dedikasi penyerahan diri atau kita memberikan persembahan. Lalu kemudian endingnya adalah pengutusan. Ya, dan kalau di dalam Yesaya itu jadi Allah mengutus Yesaya untuk pergi. Nah, jadi susunan ibadah kita menggambarkan dialog antara Allah dan manusia. Dalam hal ini Allah diwakilkan oleh liturgis, worship leader. Jadi Allah menyatakan diri kepada kita, Allah memanggil kita untuk datang kepadanya, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah, memujinya. Lalu kemudian Allah menyatakan ada dosa yang mungkin belum dibereskan, menggerakkan kita untuk mengakuinya, maka kita mengaku dosa, kita berdoa, ya ada doa pengakuan dosa, kita memohon pengampunannya. Lalu Allah mengampuni, Allah menyucikan kita dari dosa, lalu kita juga menyatakan respon dengan syukur, dengan sukacita dan nyanyian respons biasanya ya. Lalu kemudian Allah berfirman, berkhotbah lewat pengkhotbah untuk menyatakan kehendaknya buat kita. Hari Minggu ini Allah mau ajarin kita apa atau menyatakan kehendak apa. Lalu kemudian kita menyerahkan diri, mempersembahkan diri, kita mau melakukan sesuai yang Dia inginkan. Misalnya ya respons setelah khotbah dan kita juga memberikan persembahan. Lalu kemudian Allah mengutus kita ke dalam dunia untuk melakukan pekerjaannya hari demi hari. Lalu kita meninggalkan rumah Tuhan sebagai orang yang sudah dipulihkan, yang sudah diteguhkan komitmennya untuk melayani Tuhan di tengah dunia. Nah, kira-kira itu ya kalau mau dijelaskan. Nah, teman-teman sekalian, tindakan-tindakan dalam liturgi ibadah itu memang merupakan ringkasan kehidupan orang Kristen secara keseluruhan. Maksudnya, setiap kita itu pernah mengalami momen di mana kita pertama kali bertemu dengan Allah. Kita makanya menjadi orang Kristen. Nah, itu Allah menyatakan diri. Entah itu kita lagi SMP, entah itu kita sudah kerja, itu the first time. Kemudian saya mengambil komitmen untuk kemudian mengikut Dia. Nah, di dalam kebaktian jadinya, di dalam liturgi itu juga dimulai dengan hal yang sama, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian, ya apakah hal ini kemudian berhenti cuma di hari Minggu? Teman-teman sekalian, sebetulnya apa yang menjadi paket dalam kebaktian hari Minggu itu bisa menjadi pola hidup kita keseharian meskipun gak langsung lengkap. Jadi dengan kita tahu ada liturgi seperti ini, sebab pikiran kita, hati kita, hidup kita tuh dibentuk untuk kita juga punya pola kehidupan seperti ini, khususnya memang secara pribadi kepada Tuhan. Tapi memang nantinya juga ada urusan dengan saudara seiman atau dengan orang yang belum percaya. Jadi misalnya kita ini kalau mengalami hal yang indah di dalam hidup kita, apakah kita bisa mengkaitkan dengan Tuhan? Misalnya ya, kita hari-hari tiba-tiba kita menyaksikan ada pelangi. Atau kita lagi liburan lihat alam yang indah. Ada orang ya sampai di situ. Lihat pelangi bagus, lihat sesuatu bagus ya sudah. Tapi ada yang orang bisa langsung connect, aduh Tuhan hebatnya bisa bikin ginian. Nah itu enggak semua orang peka memang. Suatu kali kami itu hamba Tuhan itu pernah pergi jalan-jalan bareng. Kita melihat katakanlah semacam taman bunga begitu ya. Terus ada turis itu, yang saya nggak tahu juga dia agamanya apa. Tapi dia tuh bisa komen, Allah pencipta luar biasa. Nah, saya pikir-pikir, ini kita dari kelompok hamba Tuhan gak ada yang ngomong gitu malahan. Dan lucunya pada saat itu kita memang pergi keluar Jakarta. Terus kita lihat-lihat apa, kemudian ada teman bilang, ginian mah di Jakarta di pinggir jalan juga banyak. Jadi
Ya komen tuh macam-macam gitu ya. Tapi ada juga orang tuh yang bisa langsung terkait, aduh Tuhan pencipta luar biasa. Nah banyak dalam kehidupan kita, itu bisa mengkaitkan kita dengan kita tuh bisa merasakan Tuhan tuh luar biasa. Tuhan itu hebat, atau Tuhan itu menjaga saya. Nah hal-hal seperti itu tuh harusnya terjadi juga dalam keseharian. Belum lagi kalau tentang aku dosa, ya seberapa jauh kita punya kepekaan untuk kita tuh merasa, Tuhan kalau aku nggak bener tuh aku ya nggak bener sama Tuhan juga begitu. Dalam keseharian, pada saat kita bersalah sama temen, kita nggak jujur, kita bohong, atau kita salah, kita berusaha untuk berkelit dan sebagainya, sampai satu titik kemudian kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tahu sebenarnya saya salah sih. Tapi ada juga yang enggak, nah gitu kan. Lalu juga apakah kita merenungkan firman, apakah kita selalu bisa mendapatkan connection antara pengalaman kita hari ini dengan firman Tuhan yang kita pernah dengar. Katakanlah, ya misalnya kita marah setengah mati dengan seseorang, dia begitu menyebalkan kita. Terus kita ingat firman, Tuhan bilang, kamu jangan simpan marah sampai matahari terbenam. Maksudnya jangan lama-lama marah, kalau bisa ampunilah, atau kalau bisa kamu berbaiklah. Tapi ini orang terlalu susah untuk diampuni, terlalu menyebalkan. Apakah kita mau belajar terima? Misalnya hal-hal seperti itu. Jadi kita tuh dengar firman tuh gak cuma selesai di dalam kebaktian, tapi itu terus menyertai kita dan firman Tuhan begitu banyak untuk dilakukan. Jadi dalam keseharian itu menjadi sarana untuk penerapan firman di mana kita diingatkan lagi. Ada firman Tuhan tentang mengasihi, firman Tuhan untuk setia, firman Tuhan untuk giat bagi Tuhan, firman Tuhan untuk mengasihi musuh, firman Tuhan untuk tidak menyerah, firman Tuhan untuk tidak khawatir, firman Tuhan untuk terus berharap. Begitu banyak. Lalu kita bisa berserah kepada Tuhan dan iman kita dikuatkan untuk kemudian kita lanjut lagi menjalani hidup. Nah, kira-kira begitu ya paketnya ya. Jadi segala hal yang terjadi di dalam ibadah itu bisa diulang kembali atau berdampak atau mempengaruhi kehidupan kita hari lepas hari. Jadi ketika kita kondisi apapun juga positif, kalau positif mesti puji Tuhan, ingat Tuhan, bersyukur dan semakin mencintai Tuhan. Itu semua hal yang positif ya yang terjadi dalam hidup. Tapi kalau ada hal-hal yang aduh saya gagal jatuh lagi, ngaku kepada Tuhan, terima pengampunannya. Gak ada dosa yang gak bisa diampuni, mau sebesar apapun itu dosanya misalnya ya. Lalu kemudian ketika kita ada konflik sama orang, ketika kita kecewa, ketika kita hurt banget, hati ini rasanya udah, aduh tuh ini hidup kayak udah gak layak untuk dijalani. Apakah kita bisa pulih? Nah itu semua bagian dari ibadah, liturgi ibadah itu bisa mengena gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita lakukan di hari Minggu. Nah saya ingin kemudian memberikan penjelasan lebih global lagi berdasarkan Yohanes pasal 4 ini. Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria itu membuka percakapan dari dirinya, pertanyaan dari dirinya itu tentang ibadah. Yaitu di ayat 20 ya, ini kan orang Samaria. Jadi dia tanya, nenek moyang kami itu menyembah di atas gunung ini tempat mereka lagi ketemu itu. Tapi kalau Tuhan Yesus kok ngajarinya ke Yerusalem, misalnya gitu. Nah mereka kan memang pernah ada apa itu mas, perbedaan teologi kan, gitu ya kira-kira ya. Jadi orang Samaria nggak terima semua perjanjian lama. Mereka punya versinya sendiri dan kemudian pengetahuan mereka tentang Allah itu ya kurang lengkap sebenarnya begitu ya. Makanya orang Samaria sama orang Yahudi itu memang ya nggak akur karena secara teologi juga mereka nggak sepenuhnya sama. Dan saat ini Tuhan Yesus itu mau kasih tahu pada wanita ini bahwa kamu itu mempermasalahkan sebuah ibadah atau membuat kontroversi yang sebetulnya nggak tepat gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa yang penting itu bukan di mananya gitu kan. Dia tanya di gunung ini apa di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu, ayat 21 ya, akan tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, bukan masalah tempatnya. Tapi sebetulnya ya bagaimana kamu menyembahnya. Terus kemudian ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal.
Kenal enggak kamu sama yang disembah? Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dua inti ini, bukan masalah tempatnya di mana, tapi sebetulnya bagaimana kamu menyembah dan apakah kamu kenal dengan yang kamu sembah. Nah teman-teman sekalian, saya merasa ini juga bagian yang kita perlu ingat pada saat kita beribadah secara komunal dan kemudian juga nantinya kita meninggalkan ibadah. Karena secara umum terdapat dua kelompok gereja. Nah, ini sekarang kita ngomong yang sebetulnya ya mau dibilang perlu nggak perlu ya. Saya hanya ingin membuat ini menjadi lebih lengkap ya. Saya sendiri melayani di GKY dan saya meyakini liturgi yang kita lakukan di GKY ini adalah baik. Begitu. Cuman masalahnya adalah ketika kita menyadari orang Kristen itu begitu beragam, lalu kemudian karena orang-orang yang punya tata liturgi yang baik seringkali juga bisa kurang bersahabat atau agak memandang sebelah mata dengan kelompok mereka yang tidak bisa menghargai liturgi yang komplit. Nah, jadi memang ada dua kelompok ini gitu loh. Ada yang pengen ibadah itu rapi, ada susunan dan aturan yang jelas, ada yang merasa kita mengalir saja lah ya. Kita lebih fleksibel, kita mau yang lebih mengikuti kebutuhan zaman dan lebih progresif dan sebagainya gitu loh. Jadi ada yang merasa kalau gak diubah tuh nanti kita jadi kering dan mati. Sementara ada yang berpandangan kalau kita gak jelas mau gimana ibadahnya ya itu akan merusak dan merugikan iman. Karena gak ada yang kayak tadi urutan yang komplit itu loh. Yang seharusnya setiap minggu itu menjadi makanan rohani yang menyehatkan begitu kan. Nah keduanya mungkin saja bisa sama-sama salah kalau kita berpikir bahwa iman kita itu ditopangnya itu hanya lewat hal-hal yang sifatnya kita lakukan hari Minggu tanpa ada penerapan di dalam hari Senin sampai Sabtunya. Jikalau kita berharap hubungan dengan Allah itu hanya dijaga di dalam kebaktian Minggu saja melalui ritual agamawi, lalu kita kekurangan sebetulnya esensi dari sebuah ibadah yang harusnya mengubah kita secara total di dalam kehidupan Senin sampai Sabtu. Nah teman-teman sekalian, jadi apapun yang terjadi di dalam ibadah hari Minggu, baik yang dengan liturgi yang begitu lengkap ataupun dengan liturgi yang sangat sederhana, intinya adalah kamu benar ketemu Tuhan enggak? Kamu betul-betul menyembah Tuhan yang kamu kenal enggak? Atau kamu melakukan itu hanya sebagai, tadi saya sebut oleh worship leader ya, hanya sebagai selongsongan luar saja. Dan sesungguhnya kamu belum tentu sungguh-sungguh menyembah, meskipun kita ada di rumah Tuhan. Kan Tuhan Yesus bilang bukan di mananya kok, mau di gunung, mau di Yerusalem, tapi sebetulnya kamu lagi ngapain di tempat itu gitu. Dan apakah yang terutama adalah kenal. Nah teman-teman sekalian, ini membuat kita akan lebih menghargai setiap ibadah dan membawa ibadah yang berharga itu di dalam keseharian dari Senin sampai Sabtu. Ada orang, tadi kan saya tanya ya, akrab dulu baru ngobrol apa ngobrol baru jadi akrab? Dua-duanya bisa dimulai. Dua-duanya bisa menjadi tempat untuk memulai. Jadi tentang kebaktian Minggu dan juga keseharian itu juga sama. Kalau kita sungguh-sungguh dalam kebaktian Minggu dan kita mau bertanggung jawab untuk kebaktian Minggu, maka saya berusaha supaya apa yang saya dapatkan di hari Minggu itu saya lakukan di dalam hari Senin sampai Sabtu. Sebaliknya juga, gimana hari Minggu itu bisa langsung connect, langsung greng, langsung semangat. Nah kalau hari Senin sampai Sabtunya itu kita nggak pernah mikirin Tuhan. Kita nggak pernah ada relasi dengan Tuhan. Gimana kalau seandainya kita Minggu tuh berharap kita tuh punya ibadah worship yang berkualitas. Sementara Senin sampai Sabtu kita juga gak punya kualitas dalam relasi dengan Tuhan. Jadi gak nyambung, hari Minggu itu harusnya sejalan dengan hari lainnya sejalan, segelombang, sefrekuensi dengan hari Minggunya. Nah kalau enggak itu yang membuat kita tuh kadang-kadang ya susah gitu loh. Minggu juga gak semangat, hari biasa juga gak semangat. Jadi semuanya itu jadi kayak nggak saling mempengaruhi. Nah, kalau kita bisa dengan sungguh-sungguh di hari Minggu, berharap nih ya, pulang kebaktian itu apinya itu masih ada terus sampai
seminggu berjalan. Dan kemudian kita bisa bahkan nularin ke orang lain. Ada yang mencoba menggambarkan ya, jadi kamu ketemu Tuhan hari Minggu itu, kalau cuma Minggu saja tapi Senin sampai Sabtu tidak ketemu Tuhan, seakan-akan Minggu itu selalu harus pemanasan lagi ngobrol sama Tuhannya itu ya. Basa-basi dulu, gak bisa langsung nyambung, gak bisa langsung enak, open gitu, kenapa? Masih basa-basi. Atau kalau kayak orang main musik itu loh, masih latihan dulu. Udah bisa langsung perform dengan baik, masih kaku-kaku, ya mesti dilemesin dulu. Orang nyanyi juga sama ya. Gak bisa langsung nyanyi enak, karena apa? Ini masih harus dilatih, masih pemanasan. Jadi ada orang membayangkan seperti itu. Makanya keseluruhan hidup kita itu sebuah liturgi, sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nah, saya ingin menutup dengan ini, saya ambil dari sebuah buku ya. Jadi apa artinya beribadah? Sebetulnya mencakup semua hal tentang Tuhan dan tentang saya. Jadi kalau kita kebaktian hari Minggu, kita bisa merasakan kita ini hati nuraninya itu kayak digairahkan, dibangkitkan. Karena kita bertemu dengan Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang berbeda dengan segala sesuatu di dunia ini begitu. Lalu otak kita itu diisi dengan firman, lalu juga kita punya pikiran-pikiran, mindset itu juga disucikan karena kita membayangkan Allah yang indah, karena seringkali pikiran kita juga diisi dengan hal-hal yang menyeramkan, yang mengkhawatirkan, yang membingungkan. Nah itu kalau kemudian diganti dengan hal-hal yang indah, yang solid, yang jelas tentang Allah, itu lain gitu loh cara berpikir kita ya. Lalu kemudian kita hatinya juga terbuka terhadap kasih Allah, sehingga kita bisa berserah kepada kehendak dan rencana Allah. Nah kalau ini semua ada, hari demi hari juga begini. Hari demi hari juga begitu. Jadi saya juga pasrah kepada Tuhan, saya juga mau bersandar kepada Tuhan, saya gak mau jalan sendiri. Kalau ada kebingungan saya tanya Tuhan, kira-kira semuanya itu akan terjadi bersama-sama. Ya, nah, teman-teman sekalian, semoga ini membuat kita merasakan kebaktian kita itu bukan cuma sekedar sesuatu yang kita lakukan berhenti sampai di situ. Dan semoga juga kita mendapatkan kekayaan dari setiap ibadah yang bisa cukup buat tabungan kita selama seminggu. Sampai kita ketemu lagi, diisi lagi, dinabung lagi. Dan makin tahun kita beribadah, kita gak pernah merasa kita tuh bosen. Terlepas, ya, yang melayani ya banyak keterbatasan ya. Worship leader, pemain musik dan juga pengkhotbah itu kadang gak selalu semuanya itu on fire begitu. It's okay, saya punya fire-nya sendiri bersama dengan Tuhan. Apimu kecil, aku punya apiku sendiri sehingga aku tidak akan bergantung sepenuhnya seakan-akan menyalahkan itu sih yang melayani itu. Dia bikin kita semua jadi lemes, jadi loyo. Ya itu tanggung jawab dia sebagai pelayan. Tapi kita juga punya tanggung jawab kita sebagai jemaat untuk bertemu dengan Tuhan sendiri terlepas dari melalui mereka yang melayani itu ya. Kiranya Tuhan tolong kita untuk beribadah dengan penuh sukacita dan membawa ibadah kita dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau itu adalah Allah yang hidup. Engkau memberikan kehidupan kepada rohani kami. Engkau memberikan kehidupan juga kepada tubuh fisik jasmani kami. Oleh karena itulah kami tidak mau hidup kami jalani begitu saja. Kami ingin terus dekat dengan Tuhan, kami ingin terus memuji kebesaran Tuhan. Kami ingin bisa terus mendedikasikan diri kami kepadamu. Ketika ada hal-hal yang tidak terjawab di dalam ibadah formal kami, di dalam ibadah komunal kami, ketika kami punya pergumulan dan tanda tanya yang menghantui dan mengganggu kami berharap ya Tuhan, bahwa Engkau mau menyatakan dirimu secara pribadi kepada kami semua. Dan kami juga berdoa supaya setiap ibadah minggu pun di situ Tuhan bisa bekerja untuk mendewasakan kami, menguatkan kami secara pribadi maupun secara komunitas. Tuhan memberkati kaum muda di GKY Sunter ini dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam ibadah, di dalam pelayanan dan juga di dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan.
kiranya hidup kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan ibadah itu gaya hidup kita. Karena itu mari kita persembahkan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan. Dan mari kita naikkan pujian Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up, is fading out. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing in the evening. Mari Bapak, teman-teman semua bangkit berdiri. The Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang hidup kami Engkau selalu setia, dan saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, dan persembahan kami ini memang tidak akan bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tapi Tuhan, tolonglah supaya ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu, dan kuduskanlah dan pakailah persembahan ini kami untuk perluasan kerajaan-Mu, pelayanan-Mu di gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Ya, teman-teman bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita malam hari ini. Dan saya menyambut teman-teman yang boleh datang setia bersekutu di dalam persekutuan youth ini. Biarlah kita terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat Lose Susanti yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati terus dalam pelayanan. Dan biarlah kita boleh belajar lagi tentang liturgi, tentang worship, dan itu boleh dipraktekkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya mau menyambut buat teman-teman apakah ada yang baru pertama kali datang dan bersekutu di dalam persekutuan youth. Kalau tidak keberatan boleh angkat tangannya sebentar. Di kanan Ciputri ada? Oke, ada di depan. Selamat datang. Kalau belum ada tempat persekutuan yang tetap, kami welcome sekali untuk kita boleh bersekutu bersama. Di sebelah kanan, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Dio mah orang lama, Edward. Gak ada ya. Ya teman-teman, biarlah kita boleh senantiasa setia ya di dalam persekutuan kita setiap Jumat ketiga. Dan teman-teman ajakin teman-teman youth yang lain yang sudah lama sekali tidak datang untuk bersekutu, atau kita tahu ada yang belum pernah datang dan mereka
membutuhkan komunitas yang baik, biarlah kita boleh bersama bertumbuh bersama begitu ya. Nah teman-teman, ini ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Nah teman-teman, pengurus khususnya dari bidang persekutuan sedang akan menyusun begitu ya tema SCF untuk tahun depan 2026. Nah kita ingin teman-teman juga terlibat begitu ya di dalam penyusunan tema supaya apa yang teman-teman rindu di dalam persekutuan ini kita boleh bahas bersama, itu boleh masuk ke pengurus dan kita boleh bersama nanti akan ngomongin begitu ya, susun sehingga persekutuan demi persekutuan yang ada ini boleh menjawab setiap kebutuhan teman-teman. Jadi boleh di-scan QR code yang ada di depan, lalu isi menurut teman-teman topik-topik apa begitu ya yang cocok, yang menjawab kebutuhan youth di SCF kita begitu ya. Sehingga semuanya sesuai dengan kebutuhan kita semua. Jadi boleh masukin sebanyak-banyaknya, itu akan menolong saya juga bersama dengan tim menyusun tema-tema, topik-topik yang ada begitu ya. Nanti mungkin boleh di-share begitu ya di grup di MY sehingga bisa lebih banyak masuk. Khususnya pengurus boleh masukin dulu tema-temanya begitu ya, karena 2026 sudah di depan mata ya. Oke, next. Ya teman-teman, ini adalah training bersama, yaitu training di MY buat para pelayan. Besok kita akan adakan jam 9 sampai jam 1 siang di tempat ini. Buat teman-teman yang belum mendaftar, ini buat pelayan sifatnya bukan pilihan, ini wajib begitu ya. Jadi masih dibuka kesempatan buat para pelayan yang belum mendaftar. Lalu buat teman-teman yang rindu untuk bisa melayani Tuhan bersama dalam berbagai bentuk pelayanan, karena bukan hanya yang ada di atas mimbar, tapi juga ada mulmed, sound, usher, bahkan ada tim kreatif. Kalau teman-teman suka mendesain poster atau teman-teman suka bikin konten video, teman-teman disinilah kita akan dibekali lagi sehingga pelayanan kita bersama boleh sungguh efektif menjangkau banyak anak-anak muda begitu ya. Jadi besok jangan lupa jam 9 pagi sampai jam 1 siang, jangan telat. Koki alarmnya lebih kencang lagi ya. Jadi jangan telat karena kita akan mulai jam 9 pagi teng begitu ya sampai jam 1 siang. Oke, next. Ya, ini adalah warta ibadah kebaktian umum hari Minggu besok. Kita ada 4 kali kebaktian buat teman-teman yang youth, biasanya kita ada di KU3 jam 11 siang. Teman-teman boleh hadir, dan kalau memang jam 11 siang kayaknya nggak memungkinkan, ada KU yang lain, teman-teman boleh perhatikan jamnya, dan mari kita bersama beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Oke, next. Apakah ada videonya? Nggak ada ya? Oke, teman-teman, kita akan ada dalam rangka bulan ibadah dan musik. Gereja kita akan mengadakan satu ibadah khusus begitu ya, tanggal 26 Oktober jam 5 sore di KU 4. Teman-teman boleh datang begitu ya, kita akan belajar satu liturgi, hymn night begitu ya. Kadang kan kita adanya worship night, kayaknya udah familiar begitu ya. Nah kalau hymn night ini apa? Nah kita akan bersama-sama menikmati satu ibadah khusus yang didesain oleh Litmus dan tim ibadah. Maka teman-teman yang biasanya datang KU3 diundang lagi untuk kita datang lagi beribadah dalam ibadah khusus tanggal 26 Oktober jam 5 sore. Oke, next. Oke, ini adalah Komday, teman-teman tanggal 25 Oktober, Sabtu depan berarti ya. Ada game day di gereja, di ruang 211, turut mengundang buat kita untuk bermain game bersama gitu ya, sambil bersekutu bersama. Jam 4 sampai jam 6 sore. Oke, next. Nah teman-teman, ini adalah aktivitas yang sudah ada, tapi kayaknya baru diumumkan begitu ya. GKI Sunter punya sport community.
teman-teman boleh perhatikan ada beberapa kegiatan begitu ya, ada tenis meja, ada basket, ada futsal, dan ada jam-jamnya begitu ya. Teman-teman juga ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Kalau teman-teman tertarik untuk boleh join main bersama, teman-teman boleh datang atau hubungi nomor-nomor yang tertera di sana gitu ya. Biasanya Komday, nah ini diperluas lagi menjadi sesuatu yang rutin, teman-teman boleh perhatikan jam-jamnya dan kita berolahraga bersama begitu ya. Oke, next. Ya, kita akan ketemu lagi di bulan November tanggal 21, save tanggalnya dari sekarang. SCF 21 November jam 18.45 kita ada fellowship, jam 19.30 kita akan memulai persekutuannya. Oke, next. Oke, nggak ada lagi ya. Nah teman-teman, info terkait pelayanan Natal yang bekerja sama dari tim pemerhati juga dengan bimbel ya, pelayanan sosial. Teman-teman akan ada bimbel Plumpang, kalau teman-teman yang sudah pergi, sudah kebayang begitu ya, di bimbel itu biasanya di Desember atau November akhir itu ada pelayanan begitu. Nah, youth kita mau terlibat di dalam pelayanan bimbel dalam rangka Natal. Bimbel Plumpang akan diadakan di 6 Desember teman-teman. Jadi turut mengundang buat teman-teman yang mau join terlibat dalam pelayanan bimbel ini. Nanti boleh langsung nanya ke Ko Kelvin kali ya, atau ke tim pemerhati, ada Filbert. Pelayanannya bisa bentuknya macam-macam, ada WL, singers, pemusik, ada juga yang mimpin games, ada yang ngurusin konsumsi begitu ya. Jadi ini adalah pelayanan sosial dari gereja kita dan youth kita pengen terlibat di dalam pelayanan sosial ini. Maka teman-teman ini terbuka buat teman-teman yang mau belum pernah ikut bimbel, pelayanan bimbel. Nah kali ini kalau teman-teman punya waktu, yuk kita pelayanan bersama karena kuotanya juga terbatas, mengingat tempatnya juga terbatas begitu ya. Jadi teman-teman turut terundang kalau mau daftar ke Ko Filbert atau Ko Kelvin begitu ya. Oke, karena bulan lalu kita nggak ada SCF, jadi digabung begitu ya, yang ulang tahun dari tanggal 1 September sampai 17 Oktober boleh bangkit berdiri aja. Ada namanya katanya, boleh next. Agnes, oke, ini Agnes juga baru pulang dan akan berangkat lagi katanya. Jadi selamat ulang tahun Ko Alinas. Selamat ulang tahun ada Kalista, ada Darren juga ini, Gowijaya, Darren Chan, ada Darian, ada Dion, Nicholas. Apakah datang orang-orangnya? Oke, Filbert, boleh berdiri ya supaya tahu begitu yang ulang tahun. Ada Jeheskiel, Olive, ada Moses, Kiana, Shannon, Sharon, ada lagi Stefan Yapri, Stefania, William Gomarga, Willius, Lisa Natasha, apakah datang? Enggak, boleh next. Loh, penatua Oki mana? Oke, Diki. Yang saya hafal cuma penatua Oki nih. Christopher, Diki, Jason, Nathaniel datang? Jesselyn, Melinda, Michelle, penatua Oki. Ada lagi? Peter datang, Safira, Shannon, William. Oke, yang datang boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyiin kali ya. Kita sama-sama nyanyiin buat teman-teman kita yang lagi birthday, yang sudah birthday dari 1 September sampai Oktober. Boleh di samping-sampingnya ngucapin lagi. Kami ucapkan kepadamu selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati.
selamat ulang tahun buat keempat teman kita yang hadir. Tuhan Yesus nantiasa terus memberkati teman-teman di usia yang semakin tua ini, boleh terus dipakai menjadi berkat ya. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa juga buat teman-teman yang berulang tahun, juga teman kita yang baru datang ya, Kevin kalau nggak salah namanya ya. Selamat datang ya Kevin. Kita turut berbahagia, salam kenal, biar kita boleh bertumbuh bersama ya Kevin. Oke, kita berdoa ya teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sudah memberkati persekutuan kami malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan itu dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya Tuhan terus berbicara dan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh meresponi semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dengan kami terus memberi hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini di antara teman-teman ada yang berulang tahun. Kami bersyukur buat Alinas, buat Filbert, buat Agnes, buat Ko Oki, juga buat rekan-rekan yang berulang tahun di September dan Oktober ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, Tuhan menuntun dengan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka boleh melihat tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa memimpin dan menyertai mereka. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hati yang terus mengasihi Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka seluruhnya sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh berkenalan dengan Kevin, kami boleh bersekutu bersama, dan biarlah Tuhan memberkati Kevin, boleh pertemuan malam hari ini menjadi satu perjumpaan lagi untuk Kevin dengan Tuhan. Boleh terus Kevin ditumbuhkan oleh Engkau, dan biarlah Kevin boleh semakin setia di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, juga untuk Losa Susanti yang sudah melayani kami semua, biarlah Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan beristirahat, kami juga akan menikmati masa weekend kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami menggunakan semua waktu yang Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lewat hidup kami boleh jadi kesaksian yang nyata, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam lingkungan kami. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Teman-teman, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi kita sekalian. Kiranya Yesus Kristus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan saya dan memberi kita damai sejahtera-Nya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Ibadah kita selesai, teman-teman boleh ambil waktu teduh sejenak.